Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Agnia Hawalana Saryanti dari kelas 109 nomor absen 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya tentang dampak seisme dan bagaimana cara penanggulangannya. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Sebelum saya memasuki materi mengenai dampak dan bagaimana cara penanggulangan seisme, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu seisme dan apa saja penyebabnya. Seisme atau yang lebih sering dikenal dengan gempa bumi ialah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Getaran tersebut terjadi akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan gelombang seismik. Penyebab dari gempa bumi sendiri itu ada 4. Yang pertama, tektonisme. Tektonisme ialah pergerakan atau pergeseran dari lempeng tektonik. Gempa yang disebabkan oleh tektonisme disebut dengan gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang sering terjadi dan paling besar kerusakannya. Di Indonesia sendiri sering terjadi gempa tektonik dikarenakan berada di lintasan Ring of Fire. Contoh gempa yang terjadi di Indonesia itu contohnya adalah gempa tektonik di Aceh, Palu, Lombok, dan Jogja. Penyebab gempa bumi berikutnya atau yang kedua ialah vulkanisme. Gempa yang disebabkan oleh vulkanisme disebut dengan gempa vulkanik. Gempa vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung berapi atau letusan gunung berapi. Gempa ini terjadi di sekitar gunung berapi atau area gunung berapi yang mengalami erupsi atau letusan. Yang ketiga, runtuhan atau turban. Runtuhnya gua-gua besar atau juga runtuhnya galian tambang yang runtuh itu menyebabkan gempa bumi. Tetapi gempa bumi itu terjadi di sekitar area runtuhnya tersebut tergantung seberapa besar runtuhannya. Yang keempat atau yang terakhir adalah jatuhnya meteor. Jatuhnya meteor ke bumi menyebabkan gempa atau getaran. Getarannya atau gempa ini tuh terjadi di area atau sekitar gempa tersebut. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan mengenai seisme. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dan cara penanggulangan seisme. Tapi yang akan saya jelaskan adalah dampak dari gempa tektonik dan cara penanggulangannya. Dampak dari gempa tektonik ini yang pertama, rusaknya bangunan. Rusaknya bangunan diakibatkan karena kekuatan gempa atau getarannya itu sangat besar sehingga menyebabkan bangunan-bangunan yang awalnya berdiri kokoh akhirnya runtuh atau ambruk karena gempa bumi yang besar itu. Dampak yang kedua adalah memakan korban jiwa. Bencana gempa bumi yang memiliki kekuatan gempa atau getaran yang besar pasti akan menyebabkan korban jiwa. Yang ketiga, terjadinya patahan atau retakan. Namanya juga gempa tektonik yang disebabkan oleh tektonisme. Tektonisme sendiri adalah pergerakan atau pergeseran lempeng
tektonik atau lapisan bumi yang mengalami pergerakan. Yang keempat, mengalami kerugian. Kerugian ini tuh mulai dari rusaknya rumah-rumah warga yang menyebabkan warga harus mengungsi dan kehilangan semua barang benda yang dimilikinya. Dan juga kerugian ini juga mulai dari rusaknya fasilitas-fasilitas umum seperti jalan. Yang kelima, rusaknya ekosistem. Rusaknya ekosistem dapat terjadi karena perubahan bentuk tanah atau kontur tanah akibat gempa tektonik. Itulah tadi dampak dari gempa tektonik bila terjadi di daratan. Terus apa saja ya dampak dari gempa tektonik bila terjadi di lautan? Dampak akibat gempa tektonik yang bila terjadi di lautan adalah tsunami. Tsunami terjadi akibat perpindahan massa air yang besar akibat pergerakan dasar laut atau lempeng samudra atau lempeng yang berada di lautan tersebut secara tiba-tiba, yang itulah yang membuat terjadinya tsunami. Berikutnya adalah rusaknya ekosistem laut. Rusaknya ekosistem laut dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan bentuk dasar laut dan juga kualitas air akibat gempa yang terjadi di dasar laut itu. Selain dampak negatif yang saya jelaskan tadi, gempa tektonik juga memiliki dampak positif, yaitu yang pertama, membuat mineral dan batu mulia yang berada jauh di permukaan bumi naik ke atas sehingga lebih memudahkan untuk ditambang. Yang kedua, membentuk landscape baru. Pembentukan landscape baru seperti gunung, lembah, dan danau yang dapat dijadikan tujuan wisata dan meningkatkan ekonomi lokal atau masyarakat sekitar. Yang ketiga, pengembangan teknologi baru. Gempa tektonik dapat memicu pengembangan teknologi baru seperti sistem pengendalian dini, teknologi penanggulangan bencana, dan material bangunan tahan gempa. Yang keempat, peningkatan penelitian ilmiah. Gempa tektonik yang sering terjadi membuat para ilmuwan mempelajari dan memahami tentang fenomena gempa tektonik ini, yang membuat kita lebih paham tentang fenomena tersebut dan membuat strategi mitigasi yang lebih efektif mengenai fenomena ini. Upaya penanggulangan gempa tektonik dapat dilakukan sebelum terjadinya atau pra-gempa dan saat terjadinya gempa, juga sudah terjadinya gempa atau pra-gempa. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan sebelum terjadinya gempa atau pra-gempa, yang pertama, melakukan latihan yang bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan gempa seperti meruntuh, melindungi kepala, atau dengan bersembunyi di bawah meja. Yang kedua, mempersiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan menyediakan obat-obatan. Kemudian yang ketiga, membangun konstruksi rumah yang tahan akan guncangan gempa. Kemudian penanggulangan yang dapat dilakukan saat terjadinya gempa. Yang pertama,
berlindung di bawah meja untuk menghindari jatuhnya benda-benda dan pecahan kaca. Yang kedua, lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan atau area terbuka. Yang ketiga, hindari penggunaan lift atau eskalator atau bisa dengan menggunakan tangga darurat. Dan jauhilah pohon atau sumber listrik, tiang, dan bangunan yang memungkinkan untuk roboh. Lalu, upaya penanggulangan yang dapat dilakukan setelah terjadinya gempa atau pasca gempa. Yang pertama, tetap waspada akan terjadinya gempa susulan. Yang kedua, jauhilah daerah yang rawan terjadinya tanah longsor karena gempa dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor. Dan beradalah di tempat terbuka, jauh dari gedung atau bangunan dan instalasi listrik dan air. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai dampak dan upaya penanggulangan seisme atau gempa. Apabila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.